Kepentingan diri sendiri itu berbicara tentang agenda kita, rencana dan tujuan hidup kita sendiri, bagaimana kita bisa berhasil atau sukses. Intinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan kita kerjakan hanya berfokus pada kepentingan, kesenangan, dan kenikmatan hidup sendiri. Itu agenda kita. Sedangkan kepentingan Kristus berbicara tentang agenda Kristus, hidup dalam rencana dan tujuan Tuhan. Sehingga kehidupan ini, saudara, bukan sekedar bagaimana kita bisa berhasil atau sukses di dalam dunia, tapi bagaimana kita bisa memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan melalui keberhasilan dan kesuksesan yang Tuhan berikan, agar hidup kita berdampak bagi orang lain. Anda berhasil, Anda sukses, itu perlu agar saudara bisa menjadi berkat lebih pada orang banyak. Itu agenda Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, di sini untuk pertama kalinya Yesus menggunakan kata salib. Untuk pertama kali Yesus menggunakan kata salib. Pikul salibmu dan ikutlah aku. Pikul salib, saudara, tidak merujuk pada penderitaan biasa yang merupakan bagian dari kehidupan kita di dunia, mulai dari tetangga yang menyebalkan, penyakit dan rasa sakit, mulai kesedihan dan juga kehilangan. Itu bukan pikul salib. Pikul salib berarti menderita demi Yesus. Yesus tidak menyuruh kita mencari-cari penderitaan dan kemartiran, tapi Dia menuntut kesediaan kita untuk menanggung konsekuensi kesetiaan kita dalam mengikut Dia. Jadi, pikul salib itu berarti mengutamakan prioritas dan tujuan Yesus dalam kenyamanan kita sendiri. Yang ketiga, mengikut Yesus. Ketika Yesus memanggil orang menjadi muridnya, Dia selalu berkata, ikutlah aku. Namanya mengikuti itu artinya kita harus berada di belakang, mengikuti orang yang memanggil kita. Mengikuti Yesus berarti berjalan di belakang, mengikuti jalan yang dirintis Yesus. Mengikuti Dia berarti kita percaya bahwa yang kita ikuti itu benar, membawa kita pada keselamatan. Mengikut Kristus artinya mempercayakan diri kepada Kristus. Saudara, kalau kita mengatakan kita adalah pengikut Kristus, pertanyaan, apakah betul kita mempercayakan diri kita kepada Kristus atau kepada apa yang kita punya, kemampuan intelektual kita, atau segala apapunnya? Bukan juga ditandai oleh jabatan dan pekerjaan yang luar biasa. Murid sejati ditandai oleh kerendahan hatinya untuk menyediakan ruang dan menempatkan diri dalam mendengar dan mentaati sabda Tuhan. Murid sejati selalu menginginkan terjadinya perubahan cara pandang dan perubahan hati menjadi hati Kristus. Oleh karena itu, ia membiarkan dirinya dikuasai secara penuh oleh Kristus. Harus kita akui, menjadi murid sejati bukan perkara gampang. Naluri saudara dan saya selalu berusaha untuk mempertahankan diri, selalu melawan panggilan menyangkal diri dan memikul salib. Itu naluri kita. Selalu ada kesulitan-kesulitan dan alasan untuk mengatakan tidak. Dalam hal ini, kita tidak berbeda dari murid pertama yang berusaha menyelamatkan hidup mereka. Meskipun Yesus berusaha mempersiapkan mereka untuk apa yang akan terjadi di Yerusalem, mereka tetap saja meninggalkannya. Dan ketika semua orang di sekitarnya terbukti tidak setia, Yesus tetap setia sampai mati. Dan Allah membangkitkan Dia pada kehidupan yang baru. Inilah saudara alasan untuk kita percaya dan meyakini bahwa kuasa Allah yang memberi hidup
jauh lebih kuat daripada hal terburuk yang dapat dilakukan oleh tangan manusia. Meskipun banyak tangan manusia memperlakukan hal buruk pada saudara, kita harus meyakini dan percaya kuasa Allah yang akan melindungi kita. Kuasa Allah lebih kuat ketimbang kuasa si jahat. Dan yang kedua, bahwa tidak ada dosa atau kegagalan yang begitu besar yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus. Apapun keberadaan kita, sebesar apapun dosa kita, kita harus yakin dan percaya tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah yang bersedia mengampuni.